Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru hari ini, teman-teman, saya ingin membahas tentang 3 pemain keturunan Indonesia yang akan segera membela tim nasional Indonesia. Seperti yang kita ketahui, 3 pemain tersebut adalah yang pertama Jordi Amat, yang kedua Sandy Walsh, dan yang ketiga adalah Shane Patinama. Dan sesuai juga dengan perkembangan dari proses naturalisasi mereka, juga sudah kita ketahui bahwa bagi Jordi Amat dan juga Sandy Walsh telah terbit kepres, artinya dalam beberapa hari ke depan mereka sudah bisa mengambil sumpah untuk menjadi warga negara Indonesia. Sedangkan bagi Shane Patinama, beberapa hari yang lalu juga proses naturalisasinya telah disetujui oleh DPR RI, artinya dia sekarang tinggal menunggu kepres diterbitkan sebelum nanti dia bisa mengambil sumpah untuk menjadi warga negara Indonesia. Tapi kita juga perlu pahami, teman-teman, betapa pentingnya peran dari para pemain keturunan ini bagi tim nasional Indonesia. Pertama-tama yang harus kita sadar bahwa ini adalah pemain-pemain yang punya pengalaman bermain di Eropa. Jadi di Eropa itu, teman-teman, tidak mudah untuk bisa menembus ke tim utama. Ya, istilahnya gak ada orang dalam di sana. Kalau latihan Anda bagus, kalau performa Anda meningkat, dan performa Anda konsisten alias stabil, ya Anda akan terus mendapatkan tempat menjadi bagian dari skuad inti. Dari skuad inti, baru kemudian Anda bisa masuk ke starting lineup. Artinya dari skuad inti, Anda bisa menjadi bagian dari starting lineup alias pemain inti. Jika tidak bisa mempertahankan performa, maka jangan juga bermimpi untuk bisa bermain di sebuah klub di Eropa. Ya, dan saya mengatakan klub artinya klub profesional di Eropa. Jadi bukan berarti klub yang harus bermain di kasta tertinggi di kompetisi sepak bola Eropa, enggak, tapi klub profesional. Tidak mudah, teman-teman, untuk bisa menembus menjadi bagian dari klub profesional di Eropa dan juga menjadi pemain yang diandalkan. Contoh seperti Jordi Amat yang sebelumnya pernah bermain di Liga Spanyol, di Liga Inggris, kemudian juga di Liga Belgia, sebelum sekarang dia bermain di Malaysia. Dan seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya, bahwa gak masalah juga sekarang bagi Jordi Amat untuk bermain di Malaysia. Karena dia adalah pemain yang sudah jadi, pemain yang sudah matang, pemain yang sudah punya pengalaman luar biasa bermain di Eropa cukup lama sebelumnya. Jadi juga dengan bermain di Malaysia, dia juga bisa beradaptasi dengan cuaca yang tropis, yang kita tahu samalah seperti di Indonesia, dan dia juga bisa lebih dekat ke Indonesia. Dan yang kedua adalah Sandy Walsh. Sandy Walsh juga bermain di Belgia untuk saat ini, menjadi bagian dari skuad inti McLaren, ya, klub yang bermain di Liga Belgia. Dan yang ketiga adalah Shane Patinama, pemain yang masih muda, baru berusia 24 tahun, sudah menjadi bagian dari skuad inti Viking, yang kalau nggak salah tuh bermain di Liga Norwegia. Nah, jadi 3 pemain ini sudah punya pengalaman yang luar biasa bermain di Eropa. Artinya jika mereka gabung dan mulai membela tim nasional Indonesia, ya tentu permainan akan berubah secara drastis. Permainan bisa jauh lebih baik, bisa jauh lebih rapi, dan bisa jauh lebih solid. Kan itu yang kita inginkan, benar gak, teman-teman? Dan yang kedua juga jangan pernah lupa bahwa mereka ini punya darah Indonesia. Seperti yang tadi saya katakan, mereka ini adalah pemain-pemain sepak bola profesional keturunan Indonesia, punya garis keturunan Indonesia, which means they have Indonesian blood. Terus apa salahnya kalau mereka membela tim nasional Indonesia? Dan kan gak ada sistem maksa-memaksa. Murni keinginan mereka untuk membela tim nasional Indonesia, ya seharusnya kita welcome. Kita berikan mereka tempat, kita sambut mereka secara positif, kita berikan mereka semangat, agar mereka bisa berjuang habis-habisan untuk tim nasional Indonesia. Karena kita inginkan pemain-pemain yang bisa bermain 110% bagi tim nasional Indonesia, seperti juga yang diinginkan oleh Coach Sintayong. Berkali-kali Coach Sintayong katakan bahwa tidak ada ruang, apalagi tempat, bagi pemain yang bermalas-malesan di skuad tim nasional Indonesia. Apakah itu tim nasional Indonesia senior atau U20. Jadi pemain-pemain keturunan ini juga diharapkan bisa mentransfer pengalaman dan juga ilmu mereka bermain di Eropa kepada pemain-pemain lain yang sekarang sudah menjadi bagian dari skuad tim nasional Indonesia. Dan juga kita tidak boleh lupa bahwa sebelumnya juga sudah ada pemain keturunan
yang masih muda, pemain keturunan Indonesia, Elkan Baggett, yang juga memilih untuk menjadi warga negara Indonesia dan bermain untuk tim nasional Indonesia. Dan lihat dong sekarang perkembangan dari Elkan Baggett. Belum lama ini klubnya Gillingham FC bisa menyingkirkan klub Premier League Brentford di Piala Liga Inggris. Dan Elkan Baggett bermain secara full sampai adu penalti. Nah, tentu kita bangga dong. Ada saudara kita yang bermain di Inggris, mengharumkan nama bangsa, mengharumkan nama negara kita. Nah, kita juga perlu memberikan apresiasi secara positif kepada Elkan Baggett. Dan jika nanti dia tidak tampil sesuai ekspektasi kita, juga bukan berarti kita harus meneror, menghujat, atau menghina dia. Enggak, kasih dia tetap semangat. Oke lah, Gillingham memang tidak bermain di Premier League, tapi ya bisa menjadi bagian dari skuad inti saja sudah hebat. Dan dia sudah bisa mulai mencetak gol, dia menjadi pemain inti. Nah, kita harus bangga dan kita perlu memberikan semangat kepada dia. Sama juga kepada pemain-pemain keturunan ini yang akan segera menjadi bagian dari tim nasional Indonesia. Dan mereka punya hak penuh untuk membela tim nasional Indonesia karena ini adalah murni keinginan mereka. Jadi ayolah kita support mereka agar mereka bisa memberikan yang terbaik. Karena sama seperti kalian, saya juga ingin agar tim nasional Indonesia mulai berprestasi. Sudah lama teman-teman, sudah sangat lama. Tapi kita juga perlu bersabar. Berkali-kali saya katakan nih, Coach Sintayong masih dalam proses membentuk tim yang kuat untuk tim nasional Indonesia. Maka itu sekarang dia perlu penambahan kekuatan, yakni pemain-pemain keturunan ini yang sebetulnya nggak ada salahnya atau istilahnya dalam tanda kutip nggak ada dosanya. Karena negara-negara lain juga memakai pemain-pemain keturunan, meminta pemain-pemain keturunan untuk membela negara mereka. Ya karena memang mereka punya garis keturunan dari negara tersebut. Sama seperti di 3 pemain ini kan. Nah, dan saya yakin 3 pemain ini akan bisa memberikan kontribusi secara positif walaupun akan makan waktu. Karena bagi mereka juga tentu adalah pengalaman yang baru bermain dengan rekan-rekannya yang baru di tim nasional Indonesia. Apalagi mereka masih harus memahami game plan atau taktik permainan dari Coach Sintayong. Jadi jangan sampai nanti ketika mereka mulai bermain, mungkin jika mereka ada berbuat kesalahan, mereka tidak bermain sesuai ekspektasi, langsung kita hujat. Jangan. Jadi saya ingatkan lagi, jangan kita seperti itu. Kita perlu memberikan mereka semangat. Saya dan mungkin Anda belum tentu bisa bermain di tim nasional Indonesia karena mungkin kita tidak punya kemampuan seperti mereka. Tapi mereka punya kemampuan itu. Jadi kita perlu memberikan mereka waktu agar mereka bisa beradaptasi secara baik. Dan saya yakin Coach Sintayong juga akan bersabar. Tapi Coach Sintayong juga akan melihat, ini para pemain keturunan ini bisa atau mau atau tidak memberikan 100%. Ya memang kita harapkan dan kita berpikir secara positif mereka akan memberikan 100%. Tapi kan pada akhirnya yang akan menentukan adalah pelatih. Jadi Coach Sintayong juga akan melihat mereka bisa atau tidak memberikan 100% seperti pemain-pemain lain yang sekarang sudah menjadi bagian dari tim nasional Indonesia yang sudah lolos ke Piala Asia yang akan diselenggarakan tahun depan. Nah, jadi pemain-pemain keturunan ini memang adalah penambahan kekuatan bagi tim nasional Indonesia. Seperti juga yang dikatakan oleh Menpora Bapak Zainuddin Amali bahwa proses naturalisasi ini atau program naturalisasi ini bagi pemain-pemain keturunan adalah kebutuhan jangka pendek, bukan jangka panjang. Saya sering mengatakan itu kan, hanya untuk menambah kekuatan. Tapi program jangka panjang itu tetap pada pembinaan. Karena toh timnas kita juga sekarang dipenuhi oleh mayoritas pemain-pemain muda yang memang berasal dari pembinaan sistem pemain muda, berasal dari sistem pembinaan pemain muda di Indonesia. Egy, Witan, Sadil Ramdhani, Rizky Ridho, Rahmat Irianto, Pratama Arhan, banyak kan teman-teman. Tapi gak ada salahnya tambahin dong pemain-pemain keturunan yang sudah punya kualitas yang bagus, yang sudah punya pengalaman yang luar biasa agar bisa juga menguatkan mental para pemain lain. Biar kita lebih hebat lagi. Jadi ya disinilah sekarang poin yang ingin saya tegaskan bahwa kita perlu support para pemain keturunan ini. Nanti ketika mereka sudah mulai membela tim nasional Indonesia, saya sudah tidak sabar teman-teman melihat mereka. Seperti Jordi Amat bisa bermain di posisi center back, bisa bermain di gelandang bertahan, pemain serba bisa. Shane Patinama bisa bermain di back kiri, bisa bermain sebagai gelandang serang. Kemudian Sandy Walsh bisa bermain sebagai center back, bisa bermain sebagai back kanan. Artinya Coach Sintayong juga paham nih pemain-pemain keturunan ini
bisa dia taruh di beberapa posisi. Nah, ini kan tentu bermanfaat bagi tim nasional Indonesia ketika nanti seandainya ada pemain lain yang tidak bisa tampil. Nah, artinya pemain-pemain keturunan ini memberikan kekuatan yang dahsyat nanti bagi tim nasional Indonesia. Bahkan sampai salah satu media Vietnam saja sudah mengatakan kan bahwa wah, tim nasional Indonesia ini akan semakin solid dengan pemain-pemain keturunan ini. Mereka juga tentu ingin pemain-pemain keturunan Vietnam mulai membela tim nasional Vietnam. Mungkin mereka juga belum bisa mendapatkan pemain-pemain keturunan tersebut. Tapi kita kan sudah ada pemain-pemain keturunan ini. Ya udah, ayo kita welcome. Kita berikan mereka semangat secara 110% agar mereka bisa memberikan yang terbaik bagi tim nasional Indonesia. Sambil juga kita menunggu teman-teman agar proses naturalisasi dari 3 pemain keturunan ini segera selesai supaya mereka bisa didaftar untuk skuad dari tim nasional Indonesia untuk Piala AFF yang akan digelar mulai bulan depan. Dan memang targetnya tentu bukan saja untuk menjadi juara di Piala AFF, tapi targetnya nanti ke depan adalah untuk bisa memberikan yang terbaik ketika tim nasional Indonesia senior ini bermain di Piala Asia tahun depan. Ingat loh teman-teman, kita sudah menembus ke Asia. Timnas Indonesia senior dan Timnas Indonesia U20 yang dilatih oleh Coach Shin Tae-yong yang bisa mengubah permainan dari tim nasional Indonesia lolos ke Piala Asia. Ayo kita bersatu, kita dukung teman-teman. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.